真是了不起呀！实心，老夫能为你画下七彩足纹，我族千年未曾动用过的古熏儿。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin pertarungan Xiaoyan melawan Gu Yao yang dihentikan oleh tetua Tongshuan, tentu aja ketegangan akibat pertikaian di antara mereka berdua pun mulai sedikit berkurang. Di sini Shun Er terlihat khawatir dengan luka yang diderita oleh Xiaoyan nih guys. Karena pertarungan barusan tuh terbilang Gu Yao nggak bisa menahan dirinya itu. Tak lama kemudian tetua Tongshuan nyuruh Shun Er untuk maju ke depan karena tinggal Shun Er doang yang belum diuji.熏儿，这下古族没理由克。萧炎、古妖。Shun Er yang saat itu maju ke depan dengan tatapan muak melihat para tetua klan Gu. Tak terkecuali Shun Er juga memberikan tatapan tidak senang kepada tetua Tongshuan karena membiarkan Gu Yao menindas Xiaoyan tadi. Kata tetua Tongshuan tuh dirinya membiarkan Xiaoyan untuk unjuk kebolehan di depan orang-orang supaya tak ada tetua klan Gu lagi yang meremehkan Xiaoyan di masa mendatang. Setelah Shun Er mendengar penjelasan tersebut, dia pun memulai ujiannya di sana.日后不会再有人去召。我希望这是古族最后一次针对他，不然的话很难真正，而且萧炎也。Shun Er yang saat itu memulai ujian garis darah dodinya di sana dengan penuh kepercayaan diri yang sangat tinggi. Xiaoyan pun merasa was-was nih, apakah Shun Er memberikan kejutan yang luar biasa nantinya, mengingat dia sangat dihormati di klan Gu sana. Setelah itu, Shun Er yang berhasil mengangkat 9 kristal di area ujian sana yang menandakan kalau garis darah dodi Shun Er tuh berada di tingkat 9. Seketika semua orang di tempat itu pun auto heboh kalau Shun Er memiliki kesempatan untuk menerobos ranah Dousheng dengan garis darah tingkat 9-nya itu. Shun Er yang belum puas dengan hasil ujian yang dia lakukan saat ini, kristal ke-10 pun mulai berhasil terangkat juga nih guys. Dimana garis darah dodi Shun Er benar-benar sempurna, alias di tingkat 10 yang merupakan puncak garis darah dodi. Konon katanya sih garis darah dodi tingkat 10 tuh merupakan garis darah tingkat dewa yang setara dengan kekuatan langit. Mengingat garis darah dodi di tingkat tersebut punya kesempatan untuk menerobos ranah dodi. Semua orang yang begitu kagum dengan garis darah dodi milik Shun Er karena sungguh jarang sekali nih ada seseorang yang memiliki garis darah tersebut. Bahkan kakek Mang aja sampai merinding kalau ada bakat semengerikan ini ternyata adalah murid dari Akademi Jianan. Setelah itu, tetua Tongshuan pun memberikan ucapan selamat kepada Shun Er dan akan memberikan tato klan 7 warna dengan kuas Kaisar Langit. Di momen ini, tetua Tongshuan merasa terhormat banget menggunakan kuas Kaisar Langit tersebut karena terakhir kali digunakan adalah 1000 tahun lalu. 真是了不起呀！实心，老夫能为你画下七彩足纹，我族千年未曾动用过的古熏儿，古族。 Tetua Tongshuan yang saat itu siap-siap untuk melukis tato klan 7 warna kepada Shun Er. Kala itu sih tangan tetua Tongshuan gemeteran banget nih guys, karena saking kuatnya kuas Kaisar Langit tersebut.
Bahkan douji yang digunakan untuk menggunakan kuas tersebut aja terbilang besar banget. Padahal tetua Tongshuan berada di ranah Bansheng. Setelah tato klan Shun-Er udah mulai dilukis, semua orang klan Gu pun bersorak gembira. Setelah Shun-Er berhasil menyerap tato klan 7 warna itu, dia pun berterima kasih nih, karena melukis tato klan barusan menguras begitu banyak douji, yang mana tetua Tongshuan aja sampai sempoyongan. Kemudian Shun-Er yang kembali menemui Xiaoyan, kakek Mang pun nyuruh Xiaoyan untuk berhenti pacaran mulu di depan umum. Untuk sekarang, Xiaoyan harus segera memulihkan diri terlebih dahulu akibat pertarungan melawan Gu Yao sebelumnya. Di sana terlihat Hun Ya kala itu bersama dengan rekannya bernama Hun Li yang sepertinya sih dia cukup penasaran dengan Xiaoyan. 有劳通玄长老。好了，必须找个机会将他整。古族竟然出现神品，这丫头可是神品血脉。Xiaoyan哥哥。 Malam harinya Shun-Er yang pergi ke tempat Xiaoyan, tapi hanya ada Xiao Yishan doang. Kata Xiao Yishan tuh luka Xiaoyan sepertinya tak bisa sembuh dengan cepat. Di sini Shun-Er pun nitip pil pemulih dari klan Gu kepada Xiao Yishan, yang tentu saja bikin Xiao Yishan bertanya-tanya, kenapa Shun-Er tidak memberikannya langsung aja. Kata Shun-Er, dia masih harus ngurus para tetua klan Gu supaya Xiaoyan bisa mendapatkan haknya sebagai klan Xiao untuk bisa pergi ke makam langit. 后天就是天幕开启仪式，你怎么不自己拿给？这里面的丹药有助于稳定他体内的混乱气息，似乎有。 Di sisi lain, para tetua klan Gu yang berdiskusi untuk memilih siapakah yang berhak pergi ke makam langit dari perwakilan 8 klan kuno sana. Ternyata jika 2 slot perwakilan dari 8 klan kuno ada yang gak datang tuh, otomatis akan ditempati oleh pemuda dari klan Gu. Di mana ada beberapa tetua klan Gu yang masih kekeh mau merebut 2 slot kandidat milik klan Xiao padahal Xiaoyan udah datang. Di momen itu Shun-Er pun datang untuk meminta keadilan atas sifat serakah mereka yang tak tahu diri. 即便如此，也还差2。按规矩，灵族的名额各自拥有2个进入天幕的名额。是不是太不讲道理了？刚刚好。 Shun-Er yang saat itu menghina kelakuan para tetua klan Gu sungguh memalukan sekali, karena jelas-jelas Xiaoyan adalah perwakilan dari klan Xiao, masih saja kuota masuk makam surgawi klan Xiao tuh pengen mereka embat pula. Padahal udah bertahun-tahun lamanya mereka menempati kuota masuk makam langit milik klan Xiao masih belum cukup juga. Harusnya merekalah yang merasa berutang budi kepada klan Xiao karena jatah klan Xiao mereka gunakan untuk pergi ke makam langit. Makin tua bukannya makin bijak, tapi malah korup hak orang lain aja nih. 未免也做得太过分了吧！但却连这一个名额都不肯归还。如今萧族终于有人来到这里，便一直将他们的名额占据到现在。古族自从萧族离开中。 Shun-Er yang saat itu dimarahi salah satu tetua yang sok ngatur banget. Di momen ini sih Shun-Er pun nunjukin tato klan 7 warnanya di sana, sambil berkata kalau kedudukan tato klan yang berhubungan dengan garis darah Daudi itu sifatnya mutlak. Lebih tepatnya Shun-Er yang punya garis darah Daudi tingkat 10 punya peran penting dalam membuat klan Gu kembali ke masa kejayaannya mereka nanti. Pada akhirnya sih tetua Tongshuan pun memutuskan untuk mengembalikan kuota klan Xiao kepada Xiaoyan karena dirinya berada di pihak yang netral. 5000长老，你莫非是将其？薰儿，这里是……既然都无异议，好了，薰儿所言拥有7彩族纹。 Setelah Shun-Er pergi dari sana karena tujuannya udah selesai, ternyata beberapa para tetua klan Gu yang menentang Shun-Er tadi tuh masih mau menjelajahi makam leluhur klan Xiao. Di sini bapaknya Shun-Er pun meminta mereka untuk berhenti berhayal lewat suara doang, karena dirinya aja masih kurang cukup kuat untuk menerobos masuk secara paksa makam tersebut.
Beberapa hari kemudian terlihat jika Xiaoyan udah benar-benar sembuh dari luka-lukanya yang dia derita kemarin. 不会具备5成成功率，以他那通天手段，那里我们的人直到现在通玄成了。总算恢复到巅峰状态。 Xiaoyan yang saat itu melihat bapaknya Xun-Er ada di dekat sana, tapi dia masih belum sadar nih kalau di depan matanya itu adalah calon mertuanya. Di sini Xiaoyan meminta maaf jika telah mengganggu sosok kuat di depannya itu nih guys. Dan pada akhirnya Xiaoyan saat itu dipindahkan ke dimensi lain sambil bapaknya Xun-Er memperkenalkan dirinya yang bernama Gu Yuan. Sekaligus dirinya adalah kepala klan Gu. Namun yang bikin kaget Xiaoyan kala itu sih bukan identitas bapaknya Xun-Er, melainkan baru ketemu aja langsung ditanya tentang giok tuoshe milik Xiaoyan. 路行至此，若有惊扰之处，还那驼蛇谷我名古元，是熏儿的父。敢问前辈名讳？萧族的斗帝血脉废弃后。 Xiaoyan yang saat itu dapat informasi dari bapaknya Xun-Er mengenai giok Kaisar Kuno Tuoshe, di mana Kaisar Kuno Tuoshe dulu tuh menyimpan rahasia untuk menerobos ranah Dodi. Dan giok Tuoshe yang dipegang oleh Xiaoyan adalah salah satu pecahan kunci menuju harta tersebut. Lebih tepatnya, giok itu terpecah jadi 8 bagian dan dimiliki masing-masing 8 klan kuno. Setelah selesai bercerita, Bapak Xun-Er malah meminta Xiaoyan untuk menyerahkan giok Tuoshe-nya di sana dengan embel-embel kalau mau diamankan oleh klan Gu. 皆是因为这驼蛇谷地狱，而你手中的那块最终遗迹的钥匙分离，而为了这个斗帝遗迹，遗留下了一座斗帝遗迹。相传。 Xiaoyan yang saat itu menolak permintaan bapaknya Xun-Er untuk ngasih giok tersebut karena dalam giok itu tuh ada sisa jiwa ayahnya yang digunakan Xiaoyan untuk mencari keberadaan sang ayah yang entah ada di mana. Setelah itu Xun-Er pun datang dengan raut wajah yang kurang senang melihat ayahnya mengganggu Xiaoyan. Dan ketika bapaknya Xun-Er pergi dari sana, Xun-Er pun ngasih tahu Xiaoyan nih kalau kuota klan Xiao udah dikembalikan, di mana Xiaoyan nanti bisa pergi ke makam langit bersama dengan Xun-Er. Xiaoyan 哥哥，恕我不能答应。这妮子。 Beberapa hari kemudian tibalah hari di mana makam surgawi akan segera dibuka, di mana para perwakilan 8 klan kuno yang udah menunggu momen seperti ini datang, semua peserta pun mulai mendekat ke arah pintu masuk. Setelah itu Xiaoyan pun datang bersama dengan Xun-Er dengan menunggangi kuda terbang menuju ke sana. Setelah itu Xun-Er pun memperkenalkan Jenderal Gu Jingyang alias sosok pemuda yang satu frekuensi dengan Xun-Er. 是雷族人，另一边有着强。 Xiaoyan yang saat itu melihat Hunya ada di tempat itu juga dengan rekannya bernama Hunli, Xun-Er pun memperingatkan Xiaoyan untuk jangan gegabah jika melawan Hunya di dalam makam surgawi nanti. Karena Hunya adalah salah satu jenius muda terbaik dari klan Hun alias klan jiwa yang diutus untuk menjelajahi makam surgawi di sana. Beberapa saat kemudian tetua Tongshuan pun datang ke tempat itu dan memeriksa pintu masuk tersebut apakah sudah bisa dibuka. 刚到古族时，这次就是他代表魂族进入天幕，他是魂族年轻一辈中的佼佼者。 Tetua Tongshuan yang mengumumkan kepada mereka semua jika sebentar lagi pintu masuk ke makam surgawi akan segera terbuka. Di sini Tetua Tongshuan meminta mereka untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu mereka hanya 3 tahun saja berada di dalam sana, di mana 3 tahun di dalam makam surgawi itu setara dengan setengah tahun di dunia nyata. Setelah pintu itu terbuka lebar, semua orang pun berbondong-bondong segera masuk ke sana, di mana Xiaoyan juga masuk ke sana bersama dengan Xun-Er.
天幕会自动将你们传送出，不得待在里面超过3年。每族只有2个进入天幕的命。天幕大门已经出现。Waduh, kira-kira apakah Xiaoyan bakal bikin konflik dengan Hunya nggak tuh? Mengingat dendam Xiaoyan kepada klan Jiwa aja benar-benar mendarah daging banget. Kalau mau tahu kelanjutannya, bisa simak aja spoiler versi komiknya yang udah admin bahas juga ya. Kalau mau nunggu versi filmnya gini, ya silahkan tunggu episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.